Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Baik, kita lanjutkan ya, yaitu tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Nah, di sini akan saya jelasin satu-satu ya, yaitu pengertian perdagangan. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur pemaksaan. Nah, untuk perdagangan antar daerah atau antar pulau sendiri, yaitu merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atau dasar kesepakatan bersama. Ya, tujuan perdagangan antar pulau yaitu ada dua. Yang pertama yaitu memperoleh keuntungan dan kedua memperoleh jangkauan pasar. Baik, di sini akan saya jelasin satu-satu ya. Yang pertama memperoleh keuntungan, di mana maksudnya adalah tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan sendiri diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. Dan yang kedua yaitu memperluas jangkauan pasar, di mana perdagangan sampai keluar daerah atau luar pulau dapat memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Contohnya bisa kita ambil yaitu produk minyak gosok tradisional dari daerah X dijual ke daerah Y. Maka sekarang penggunaan minyak gosok tersebut bukan hanya di penduduk dari daerah X, tetapi juga penduduk di daerah Y. Semakin lama, minyak gosok semakin dikenal banyak orang, sehingga pengguna minyak gosok tradisional di daerah Y juga dapat meningkat di daerah-daerah lainnya. Lanjut, faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah yaitu ada dua. Yang pertama, faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang kedua, manfaat perdagangan antar pulau dan antar daerah. Di sini akan saya jelaskan lagi ya, faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama perbedaan faktor produksi yang dimiliki, di mana faktor pendorong perdagangan antar daerah antara lain yaitu perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Daerah Kabupaten Wonosobo misalnya Jawa Tengah dengan tanah yang subur lebih mungkin memproduksi sayur mayur lebih banyak dan menjualnya sampai keluar daerah dibandingkan misalnya daerah Gunung Kidul Yogyakarta. Terus yang kedua itu perbedaan tingkat harga antar daerah. Selain perbedaan kekayaan alam, perbedaan tingkat harga antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Contohnya misalnya di daerah yang kaya akan buah durian, harga durian pasti jauh lebih murah dari daerah yang lainnya hanya sedikit yang memiliki pohon penghasil durian. Kita lanjut, faktor pendorong yang kedua yaitu manfaat perdagangan antar pulau dan antar daerah. Nah, di sini manfaat dari perdagangan antar pulau atau antar daerah antara lain adalah menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen, yaitu artinya di mana menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen, perbedaan kandungan alam serta perbedaan produk antar daerah akan menyebabkan barang hasil produknya pun berbeda. Dengan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau, konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksi di tempat tinggalnya. Selanjutnya, meningkatkan
meningkatkan produktivitas. Di sini di mana dimasukkan adalah pemasaran produk yang makin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Hal ini akan mendorong produsen meningkatkan produksi sehingga meningkatkan produktivitas. Terus yang terakhir yaitu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Meningkatkan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan, sehingga akan ada lowongan kerja baru atau kelowongan kerja tambahan. Selain itu, perdagangan lintas daerah juga akan memunculkan unit-unit usaha baru seperti jasa kirim, perluasan transportasi, dan sebagainya. Perdagangan antar negara atau sering disebut dengan perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama. Nah, masyarakat yang dimaksud itu adalah dapat berupa kelompok, lembaga pemerintah, atau lembaga suatu negara. Nah, untuk ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lainnya. Yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lainnya. Yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Yang kelima, menyampaikan informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar.